Redenominasi rupiah, ujian moral bukan sekadar hapus nol. Sobat Lampung Post, kali ini bukan soal perang bersenjata, tapi perang melawan kebiasaan lama. Kebiasaan memanipulasi nilai dan mempermainkan kejujuran. Ya, pemerintah tengah menyiapkan redenominasi rupiah, menyederhanakan 3 digit nol dari uang yang kita gunakan sehari-hari. Kedengarannya sepele, tapi efeknya bisa dalam. Karena di balik perubahan angka, ada pertarungan besar antara transparansi dan kepura-puraan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, si Menteri Koboi yang tak pernah kehabisan amunisi ide, kembali menyalakan diskusi publik. Dalam rencana strategis 2025-2029, redenominasi ditargetkan tuntas sebelum 2027. Alasannya jelas, untuk memperkuat kredibilitas rupiah, menyehatkan sistem keuangan dan, ini yang menarik, memukul uang gelap hasil korupsi. Benarkah bisa? Purbaya meyakini ketika redenominasi dijalankan, setiap lembar uang tunai harus melalui sistem perbankan resmi. Disinilah uang-uang yang tak jelas asal-usulnya akan terpantau. Yang selama ini sembunyi di bawah bantal di brankas gelap silahkan keluar. Begitu kira-kira pesan moralnya. Bagi mereka yang jujur, tak ada yang perlu ditakuti. Tapi bagi para pencuci uang, ini kabar buruk. Sobat, redenominasi bukan hanya langkah ekonomi, ini juga tes integritas nasional. Karena bukan cuma angka yang berubah, tapi juga cara kita menilai nilai. Apakah uang kita masih sekadar alat tukar atau sudah menjadi alat tipu? Namun, kita juga tak boleh naif. Redenominasi tak serta-merta membasmi korupsi. Uang haram yang sudah berubah jadi aset, saham atau properti tidak akan tersentuh oleh sekadar perubahan nominal. Karena musuh sesungguhnya bukan pada rupiahnya, tapi pada mental yang menyalahgunakannya. Dan disinilah tantangan terbesar, kepercayaan publik. Jika sosialisasi gagal, masyarakat bisa salah paham. Harga bisa dibulatkan ke atas, pedagang bingung, konsumen panik. Kekacauan psikologis seperti inilah yang harus dihindari. Karena nilai uang tidak hanya diukur dari angka, tapi dari keyakinan bahwa pemerintah bisa menjaga stabilitasnya. Jadi, sobat, pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah redenominasi ini sekadar kebijakan teknis atau momentum moral untuk membersihkan sistem? Apakah ini langkah berani yang sungguh ditujukan untuk transparansi atau sekadar kosmetik kebijakan di tengah kelelahan publik pada isu korupsi? Yang jelas, redenominasi bukan tentang menghapus nol, tapi tentang menambah nilai kepercayaan. Kalau kebijakan ini berhasil, Indonesia bukan cuma punya rupiah yang lebih ringkas, tapi juga pemerintahan yang lebih jujur. Dan kalau gagal, kita tahu jawabannya bukan karena kurang strategi, tapi karena terlalu banyak yang nyaman hidup dengan angka nol di belakang, termasuk dalam moralnya.